Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul The Purpose of Prayer. Sebagian besar orang yang berdoa datang dengan agenda tertentu di kepalanya. Fokusnya pada penyelesaian masalah menurut caranya sendiri. Maunya melewati jalan yang lurus, kalau bisa seperti jalan tol, segera tiba di tempat yang dituju. Problem solve. Tidak semua badai datang untuk mengganggu kehidupanmu. Ada pula yang untuk membersihkan jalanmu. Quotes dari Paulo Coelho. Kadang jawaban doa bukanlah solusi, tetapi arahan dari Tuhan untuk melewati dengan caranya. Pada kenyataannya, tidak semua situasi selesai dalam sekejap. Kebanyakan justru situasi itulah yang memacu kita bertumbuh di sepanjang jalan saat masalah diselesaikan. Kita berdoa, menggali firman Tuhan, menantikan arahannya. Disitulah kesabaran serta karakter kita dibentuk. Memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan serta makin mengenal pribadinya. Ada godaan lain saat menantikan jawaban doa. Jika tidak sabar, lalu melangkah sendiri, kerap masalah yang semula kecil dan mudah diselesaikan justru membesar dan melebar menjadi berkali-kali lipat. Tantangan saat menanti waktunya Tuhan, teror si musuh yang menakut-nakuti, keadaan sekeliling yang secara logika natural nampak mustahil diselesaikan, terus datang membombardir dari segala penjuru. Bahkan teman baik maupun saudara bisa memberikan saran yang kelihatannya baik, dalam tanda kutip baik, namun berlawanan dengan prinsip firman Tuhan. Saran-saran ini nampak masuk akal, mengikuti kebiasaan orang-orang di sekeliling kita. Cara dunia, misalnya dengan menyuap agar masalah segera tuntas. Tentu saja penyelesaian cara dunia atau cara kita sendiri, my way, bisa saja masalah selesai. Tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Menabur dalam kedagingan alias jiwa, emosi, keinginan menang apapun caranya akan membuahkan hal-hal dalam kedagingan atau jiwa juga. Kemungkinan lain bisa menimbulkan kekacauan dan membuat masalah makin rumit. Cara Tuhan dengan menabur kebenaran dalam roh, buahnya pun rohani yang memberikan damai sejahtera, sukacita, dan berdampak pada kekekalan. Pribadi kita makin memiliki karakter Allah. Penyertaan Tuhan nampak nyata dan menjadi teladan bagi dunia di sekitar kita. Dunia membutuhkan contoh bagaimana orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan hidupnya berbeda. Badai boleh menggelora, tetapi badai tunduk karena nama Tuhan yang kita andalkan. Mereka pun ingin hidup seperti itu. Lalu, apa cara yang benar yang harus dilakukan saat menunggu arahan Tuhan? Yang pertama, kadang jalan Tuhan itu berputar. Namun itulah jalan yang paling baik dan paling aman untuk kita. Memang sedikit lebih lama, namun kita memiliki kesempatan untuk berjalan mengikuti jalan-jalannya. Dalam kesempatan ini, kita makin mengenalnya,
bercakap-cakap dengannya, mengerti isi hatinya dengan lebih mendalam, sehingga hubungan yang berkualitas dengan Tuhan terjalin. Bagi Tuhan, pertumbuhan karakter kita makin menyerupai Dia jauh lebih berharga daripada sekedar solusi masalah. Bukankah biasanya ketika seseorang berbeban berat, dia lebih fokus kepada Tuhan? Yang kedua, ada saatnya Tuhan diam. Lalu bagaimana dong? Lakukan dengan konsisten perintah atau arahan Tuhan yang terakhir kita terima. Dibutuhkan waktu yang tepat, cara yang tepat, serta kondisi yang tepat agar permasalahan bisa diselesaikan dengan apik. Mungkin itulah saatnya Tuhan bekerja di belakang layar, mengatur kondisi yang tepat, meluruskan jalan kita agar penyelesaian masalah bisa tercipta sempurna. Kita tidak tahu, semua itu tidak kasat mata, tetapi dengan iman kita percaya pada apa yang tidak kelihatan, melihat melampaui apa yang bisa kita lihat. Dan kita percaya Allah mengasihi kita. Apa sih yang tidak dapat dilakukan oleh kasih? Allah senantiasa bisa diandalkan. Lalu berdiri teguh di atas janji firman-Nya, sepakat memperkatakannya. Firman Allah itu Allah sendiri. Janji firman-Nya adalah janji Allah sendiri. Terus pandang janjinya dan perkatakan janjinya. Firman Allah itu roh, hidup, dan berkuasa untuk mencipta apa yang kita deklarasikan. Semakin kita mendeklarasikan dengan iman, semakin cepat manifestasinya terjadi di alam natural. Siap praktek, sangat penting untuk berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan saat Anda menemukan dan memenuhi kehendak-Nya bagi hidup Anda. Quote dari Rick Renner. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.